Halo semuanya, kita balik ke Boboiboy. Di episode sebelumnya akhirnya agak nanggung ya. Feng sempat kerja sama-sama Gopal dan Boboiboy. Dan akhirnya ditanyain, kenapa Ochobot selalu pingsan waktu berhadapan sama Feng. Apa sah setiap kali Ochobot pandang kau, dia pingsan? 6 bulan lepas, dia datang ke kedai. Sebenarnya aku tak ingat lah. Ada sesuatu berarti. Kalau emang nggak ingat dan Ochobot juga hilang ingatan, dia tapi sampai ke bawah ngimpi, berarti Kejar kau? Apa? Aku tak ingat. Dah lah, kau kena rehat lagi ni. Feng nggak inget, Ochobot nggak inget, tapi sampai ke bawah ngimpi, berarti itu situasi yang agak... Idea lama. Ya, Encik Bos. Encik Bos suka idea episod mana? Ide lama ya. Itu ide bagus sebenarnya. Oh, yang perubah emosi itu ya, yang makan biskuitnya ya. Iya juga sih, itu lumayan ini juga kan? Lumayan berhasil kan? Ini mimpi lagi. Oh, beneran dikejar Feng. Ada apa sih? Lah, robot pun boleh mimpi. Yelah, kalau bukan mimpi apa? Itu memori kau kot. Bener, robot nggak bisa Jangan buruk mimpi. sangka. Memang jahat Feng tu. Kita tak Ochobot. Jangan buruk sangka, bisa-bisa ya. Korang ni belum ada bukti dah tuduh si Feng tu. Bener, pelajaran yang bagus buat anak-anak ini. Mana kau, Boboiboy? Oi, aku kat sini. Aku pun kat sini. Feng pingin gabung sama mereka. Dua orang suka hati. Orang jahat mana nak mengaku? Oi. Sudahlah. Aku je yang jahat dalam cerita ni. Entah. Ini dia. Pistol emosi. Wah. Cikgu datang. Mana? Oh no. Sekarang Encik Bos. Aduh, kena semua lagi. Tak sakit pun? Hai, tak jadi apa-apa. Mana si kepala kotak tu? Aku rasa pistol dia rosak tadi. Sebenarnya dia tak kurang aku tu. Kau Feng, sibuk je lah. Yalah, pergilah main jauh-jauh. Buat semak je. Apa salah aku? oh, pengen gabung banget dia sama mereka. Ayah, apa kena dengan kawan lu ni? Macam tak betul saja. Oh, efeknya agak telat. Kesan. Pistol emosi. Wah. Kenapa lu ni kopat? Takutnya. Mama. Yin. Emosi takut penakut. Oke. Ya. Emosi geli hati. Ketawa tak henti-henti. Ketawa tak henti-henti, oke. Apa jadi ni? Feng, emosi marah kah? No. Manja hati terbuka. No. Memang tak ada harapan dah ni. Boboiboy. Oke. Pasrah asyik berserah. Pasrah. Gopal apa? Dan Gopal. Latang berani berkeyakinan tinggi. Oke. Gopal agak menarik. Tapi kekuatannya dia kan kalau takut. Kalau dia berani kayak gitu berarti kekuatannya nggak mempan. Bener juga sih. Hatiku bagaikan Ayolah Feng, jangan kayak gitu. Apa salah kau ni? Habislah kita tu, Abah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Suaranya. Gaya saja tak cukup. Mana gaya? Lucu. Kehansaman. Oi, sudah. Fokus. Agak too much sebenarnya ya. Ternyata beneran Feng penyebab Ochobot trauma. Masih belum jelas sih sebenarnya, tapi jelas ada kaitannya sama Feng. Dia di situ dan ngejar Ochobot malam-malam. Tapi kayak kurang masuk akal gitu. Kalau Feng ternyata emang jahat, dia nggak bakal berusaha banget buat gabung gengnya Boboiboy kayak tadi. Dia kayak berusaha banget membaur sama mereka, kasihan banget pada nggak suka sama dia. Atau bisa jadi Feng cuma sekedar
iseng anak nakal biasa aja. Mungkin dia nggak sengaja denger Gopal Yingyaya bilang kalau mereka dapat kuasa dari Ochobot. Terus Feng kayak, aku juga mau. Tapi kok Ochobot sampai trauma ya? Dia sampai ke bawah ngimpi loh. Dan ingatannya hilang. Tapi Feng juga ingatannya hilang. Berarti kan efeknya bukan cuma ke Ochobot, tapi juga ke Feng kan? Nggak tahu lah mereka ada apa ini. Tapi aku berharap endingnya bukan Feng yang salah. Karena aku pengen Feng gabung ke gengnya Boboiboy, jangan bikin dia jahat dong. Bener kata Adudu, udah biar dia aja yang jahat di sini. Senjatanya Adudu by the way, menarik. Aku suka ide daur ulang rencana lama. Karena seringkali memang bukan rencananya yang jelek, tapi cara Adudu jalanin rencana yang jelek. Meski seringnya gara-gara ulahnya prop juga sih. Tapi ya rencananya bagus, pantes buat dicoba lagi. Dan kompak juga, kali ini satu geng kena semua. Jadi nggak ada yang bisa bantu kayak pas mereka jadi kecil kemarin. Markas kota, kami datang. Tak payah pergilah. Tak apa, jangan takut. Kita ada satu peluang je. Kalau gagal, habislah. Coba kau pergi ikut diorang tu. Bahaya kalau diorang je yang pergi. Tapi ini sekaligus bisa mancing Ochobot masuk ke situ nggak sih? Menurutku juga bahaya sih. Lepaskan aku. Lepaskan. Untung Gopal karakternya berani ya, jadi bisa maju. Kenapa kau ni? Oh, bukalah pintu hatiku. Oh my god, Feng. Masuk. Lu gila kah? Lompat. Lompat. Wih. Untung ya juga kayak gitu sifatnya ya, jadi bisa gerak ya. Apa kabar semua? Kenapa dari semuanya yang kayak gitu harus Feng? Tapi ya sih paling lucu Feng emang kalau kayak gitu. Sebelum Boboiboy kembali ke Pulau Rintis, dia ingat. Si Boboiboy ni, apa sal dia lagi popular dari aku? Apa sal dia lagi popular? Didatangi Apa Adudu. Siapa aku? Siapa aku tu tak penting. Siapa Inci Bos Adudu ni tak penting. Aku suka Pro. Coba. Ochobot. Ini rupanya yang buatkan Boboiboy popular. Ya, dengan 3 langkah mudah, kau akan jadi popular. Pilih 1001 peragam. Oh my god, semuanya itu dari barang-barang bekas dong dia. Gila, gimana cara lewatnya? Ini kalau buat game seru sih. Ya. Oh ya kuat. Anjir. Apa pasal bila buka pintu, kapak tu berhenti? Rencana ini bagus banget, tapi prop, oh my god. Tapi aku suka banget sama prop. Ini Surat arahan Adudu yang tadi dia dikasih. sahabat kamu Boboiboy. Telah berjumpa Patik dan mengamanahkan Patik untuk memberikan tuan hamba Barang turun-temurun nenek moyang beliau. Hah? Barang? Barang apa? Saya pun kurang pasti. Beliau menyuruh tuan untuk mengambilnya secepat mungkin. Ya ke? Bobot, kau ingat aku lagi. Oh, Kena ambil sekarang. Sekarang? dia mau dijebak kah? Tak apa, biar aku tamankan. Okey, jom. Tak sabarnya aku. Oh my god, kasihan. Batu besar! Yeay, batu besar datang. Oh my god. Habislah korang. Someone? Oh my god, Fang. Hah? Yeay, hampir pengek tadi. Kertas je ni. Kertas? Prop, come on. Wah, apa tu? Cantiknya. Oh, Itulah dia. Cecair penawar yang akan pulihkan korang semua. penawar cairan penawar. Bawa Ochobot ke kawasan ni. Emang dipancing ke situ, Fang. Oh my god. Ini dia. Tangkap. Fang. Siapa korang ni? Apa sal kepala kau tak?
Pasal kotak tu tak penting. Kau peralatkan aku untuk tangkap Ocobot. Heh, kisah lama tak payahlah nak ungkit. Tangkap aku. Ocobot ingat. Parah juga kejadiannya ya. Sekarang Ocobot, bagi aku kuasa. Jangan harap. Kuasa apa ni? Hei, bak sini serbuk kokoto apa? Jangan, Feng. Jangan. Bagus. Masukkan cepat, bro. Baik, Cibot. Jangan. Tolong aku, Papa. Oh my god, Feng tetap nurut dong cuma gara-gara populer. Padahal ini udah kelihatan banget di sini siapa yang salah. Dia dah tinggalkan kau. Jeritlah sebuah hati. Ocobot kuat banget deh, energinya itu bener-bener. Tapi kalau dipikir dia bisa kasih kuasa ke orang-orang itu luar biasa banget sih. Ini pasti ada. Ini kayaknya ada sesuatu di situ. Feng. Situ, bro. Situ. Lepaskan aku. Senyaplah. Nanti dia tangkap kau. Feng baik rupanya. Oke, Feng sadar meskipun agak telat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sini kau rupanya. Bagi aku coba tu. Jangan harap. Aku tetap akan dapat kuasa tu. Kuasa? Oh, mungkin di sini Feng yang dapat. Soalnya kopinya tadi udah dimasukin kan? Bruh. Dia dapat kuasa lah. Apa? Tapi kuasanya itu bener-bener random atau sesuai potensi yang dimiliki setiap orang. Dia langsung bisa loh mengendalikan kekuatan. Atau ini di bawah sadar. Jadi apa? Menyerap? Shut up! Oh, dia jadi... What the fuck? Dia jadi naga. Tapi Fang-nya nggak sadar. Daya hancurnya luar biasa ya. Oh, karena itulah mereka pingsan dan akhirnya karena shock sebagian ingatannya itu hilang. Nampaknya Kara tak pingsan melihat aku lagi. Oh, Ocobotku. Geli lah. Kekuatannya Feng juga parah banget. Aku akan ajar kawan dulu. What? Inilah dia. Harimau kita. Oh my god. Episode kali ini racikannya menarik. Keseluruhan masalah Feng dan Ocobot diungkap di sini. Dan bagian itu dihantarkan dengan cukup serius. Feng dikelabui oleh Adudu untuk menjebak dan menangkap Ocobot. Rentetan kejadian ini berujung ke pelepasan kuasa Ocobot yang akhirnya diterima oleh Feng. Kuasa pengendalian bayang dengan bentuk sangat kuat, naga. Dan ini alasan kenapa keduanya kehilangan ingatan, karena ledakan kekuatan yang luar biasa. Ledakan kekuatannya juga datang dari Ocobot by the way, dan ini bikin aku penasaran Ocobot ini sebenarnya apa. Ada sesuatu yang kayaknya feelingku bilang belum diungkap di sini. Dan ngomong-ngomong soal naga, bisa jadi ini potensi terbesarnya Feng, mengeluarkan makhluk bayang raksasa. Tapi dia belum punya kemampuan yang cukup kuat untuk mengendalikan ini. Ada beberapa adegan komedi, tapi secara keseluruhan adegan flashback ini dihantarkan dengan cukup serius. Lucunya, ini didampingi oleh kekacauan pistol emosi yang isinya kocak semua. Maksudnya mungkin biar balance ya, tapi sayangnya menurutku setidaknya nggak selucu itu. Awalnya lucu sih, lucu banget awalnya. Tapi lalu joke yang sama diulang-ulang. Dan jaraknya juga cukup berdekatan ya. Jadinya agak kerasa one note. Tapi bagian flashback tadi keren banget.
tak boleh jadi ni. Habislah. Come on lah. Keluarkan harimau bayang. Harimau. Mau. Okey, cepatlah. Bayang. Bisa, tapi tetap keluar harimau bayang. Kecil. Karena personalitinya itu imut-imut mungkin jadi yang keluar kecil. Jangan mengalah anak muda. Ayo, teruskan larian. Itu Boboiboy udah luka cakar banyak loh. Mana boleh? Saya takutlah. Kau dah ke atas tu lah. Tingginya tempat ni. Udah jangan teriak, diem. Alamak, dia dah dapat cair tu Encik Bos. Sudahlah, bagi aku main pula. Oh, nice ya. Kaki je. Entah, nak main pergi beli sendirilah. Nak main pergi beli sendiri. Atas permintaan peminat, Gua Paji. Tukaran makanan. Nggak bisa. Dia itu ada syaratnya. Tolong ya, Boboiboy. Bro, tapi Gopal kena cakar besi kayak gitu beberapa kali. Kuasa 3 bisa, tapi... Boboiboy pasrah dengan orang lain. Ini semua salah korang. Boboiboy pasrah dengan diri sendiri. Dan Boboiboy pasrah dengan keadaan. Tak boleh menang dah ni. Ying, come on! Ya. Udah, selesai. Tukaran makanan. Selesai. Gopal gampang banget diandalin beneran. Asal dia takut sih. Sebab kau lah kita kalah. Kau bisa bawa aku naik cepat. Gara-gara prop bener sih. Ada banyak banget tadi rencananya. Tanah tinggi. Yeay, menang. Semua selamat. Selamat, Tok. Syukur korang tak apa-apa. Atuk tahu tak? Femi baik rupanya. Lain kali periksa dulu. Jangan main tuduh je. Itu pelajaran bagus banget. Ya, aku buruk sangka dengan kau. Eleh, tak payahlah jual mahal. Maafkan je lah. Tak baik berdendam tahu. Tak baik berdendam tau. Saya pun mau minta maaf, Feng. Main tu dulu saja. Tanpa usah periksa. Harus minta maaf juga. Oke, episode 9 mayoritas isinya filler. Lucu banget tapi Adudu sama Prop gak ada mati ya. Tapi filler jadi nggak ada yang bisa aku bahas. Lalu di bagian awal lanjutan episode sebelumnya, kerja sama timnya bagus banget. Di saat Feng dan Boboiboy nggak bisa diandalin, Yaya bikin Adudu sibuk biar Ying bisa ambil obat penangkal, terus dikasih ke Gopal, dan dia ubah robot harimau jadi makanan. Tanpa Boboiboy, tanpa Feng, mereka tetap bisa handle bertiga. Aku cuma pengen lihat mereka bisa upgrade kekuatan gitu loh. Kita udah lihat sekilas, Feng punya potensi upgrade nyiptain bayangan raksasa. Boboiboy juga punya dengan halilintar, topan, dan gempa. Sementara mereka bertiga belum kelihatan sama sekali. Dan kayaknya nggak bakalan ada juga di season kedua ini. Soalnya ini udah episode ke-9 ya. Dan sejauh ini dari episode pertama sampai sekarang, fokusnya itu ke karakter Feng. Masih ada sisa 4 episode lagi, tapi aku tetap yakin semuanya isinya bakalan tetap Feng. Dan bagus sih, dia karakter baru kan. Harus banyak kejar ketinggalan. Tapi kalau gini caranya, bisa jadi Feng itu upgrade duluan di akhir season ini. Pola-polanya kayaknya kesana ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. By the way, sorry kalau ada banyak bagian yang aku cut, karena kan untuk menghindari copyright ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.